Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustinawati, mahasiswa Universitas Cendekiawan dengan NIM 182100128. Perkenalkan, saya ingin mempresentasikan PT Sito Muncul. Teman-teman pasti tahu tentang produk PT Sito Muncul. Profil perusahaan PT Jamu dan Farmasi Sito Muncul dengan alamat di Ambarawa, Kabupaten Semarang yang dirintis oleh Melki dan Rahmat Sulistyo. Profil perusahaan tersebut antara lain produsen jamu terbesar di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 70 tahun, mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu terbesar ternama yaitu Melki di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri Bapak Sim Tim Hee dan Ibu Rahmat Sulistyo. Dimulai pada tahun 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Berbekal kemahiran Ibu Rahmat dan dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta. Pada tahun 1940, tolak angin dalam bentuk kodokan mulai dipasarkan. Kemudian pada tahun 1951 mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sito Muncul yang berarti impian, yang terwujud di Jalan Melapen, Trenggalek, Semarang. Pada tahun 1975 dibentuklah perusahaan terbatas dengan nama PT Jamu dan Farmasi Sito Muncul. Pada tahun 1997, Sito Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepu, Kecamatan Bergas, Ungaran. Pada tahun 2000, PT Sito Muncul meresmikan pabrik baru pada tanggal 11 November 2000. Kemudian pada tahun 2004 memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Pada tahun 2013, Sito Muncul memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2019, PT Sito Muncul memperoleh sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produknya. Kemudian misi dari PT Jamu dan Farmasi Sito Muncul antara lain yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian misi dari PT Jamu dan Farmasi Sito Muncul antara lain 1. Mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk kesediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Kelima, melakukan corporate social responsibility yang intensif. Keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Ketujuh, menjadi perusahaan herbal yang mendunia. Kemudian strength dari perusahaan PT dan Jamu Sito Muncul antara lain yaitu 1. Merek dan produk yang terkenal. Kedua, adanya inovasi dalam memunculkan produk baru. Ketiga, bahan baku yang murah sehingga biaya produksi yang dibutuhkan rendah.
Keempat, memiliki sumber daya manusia yang sudah ahli di bidangnya. Kelima, harga yang terjangkau sehingga bisa untuk berbagai kalangan. Keenam, memiliki jaringan untuk proses distribusi yang luas. Kemudian weakness dari PT Jamu dan Farmasi Sidomukul yaitu pertama, terlalu banyak brand atau produk yang dikeluarkan sehingga tidak dapat fokus dan maksimal di satu produk. Selain Sidomukul ada produk lain yaitu antara lain Antangin. Yang kedua, banyaknya produk yang dikeluarkan, banyak orang yang tidak mengetahui keseluruhan produk yang dikeluarkan oleh PT Jamu dan Farmasi Sidomukul tersebut. Kemudian opportunity dari PT Jamu dan Farmasi Sidomukul tersebut antara lain satu, kebutuhan masyarakat akan produk herbal karena produk herbal lebih baik daripada produk kimia. Kedua, semakin sedikitnya produk berbahan baku tradisional. Ketiga, memperluas pasar melalui kegiatan ekspor ke berbagai negara. Keempat, tumbuh-tumbuhan, obat dan bahan baku alami yang melimpah di Indonesia. Kemudian strength dari PT Jamu dan Farmasi Sidomukul antara lain satu, adanya pesaing yang memproduksi barang hampir sama, contohnya Antangin. Kedua, muncul jamu-jamu yang menggunakan bahan kimia sehingga membuat konsumen dapat berpindah ke produk yang lain. Ketiga, harga bahan baku yang tidak stabil. Keempat, adanya pesaing yang belum terlihat seperti banyaknya usaha-usaha kecil yang membuka toko jamu herbal misalnya. Yang kelima, mudahnya mendapatkan bahan baku yang alami serta tumbuhan obat-obatan sehingga membuat orang untuk lebih memilih membuat sendiri dibandingkan harus membeli. Kemudian masalah perusahaan yang dihadapi oleh PT Jamu dan Herbal Sidomukul antara lain satu, melemahnya permintaan masyarakat, yaitu karena adanya banyaknya produk yang hampir sama fungsinya, maka masyarakat sebagian memiliki produk lain. Yang kedua, upah tenaga kerja rendah tidak setinggi di Jabodetabek. Ketiga, sulit meningkatkan harga jual, sedangkan upah tenaga kerja mengalami kenaikan dan juga kenaikan kemasan bahan-bahan. Yang keempat, yaitu adanya pesaing yang memproduksi barang hampir sama dengan kualitas bersaing antara lain yaitu seperti Antangin. Pilihan strategi terbaik dari PT Jamu dan Farmasi Sidomukul tersebut antara lain dari grand strateginya yaitu satu, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman dan jujur berdasarkan penelitian. Kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan. Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat dengan memakai bahan-bahan alami. Kelima, melakukan CSR yang intensif. Keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Ketujuh, menjadi perusahaan obat herbal di dunia. Kemudian unit bisnis strategi dari PT Jamu dan Farmasi Sidomukul antara lain yaitu perusahaan Sidomukul tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas produknya untuk pasar lama dengan cara tetap fokus terhadap pasar yang memberikan keuntungan signifikan yaitu di pasar domestik dan Asia, dan PT Sidomukul fokus pada produk-produk yang memberikan nilai tinggi sehingga produk bisa dipasarkan di luar negeri. Kemudian fungsional strategi dari PT
Jamu dan farmasi Sidomuncul tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas PT Sidomuncul selalu menjaga kualitas dan produk serta menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada tahun berjalan. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.